Assalamualaikum, halo semuanya, masih dengan saya Hairunisa dan di video kali ini kita akan mempelajari transmission freeze equation dan juga persamaan untuk radar cross section. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, saat ini kita akan belajar mengenai persamaan transmisi freeze, di mana persamaan ini digunakan untuk menghubungkan daya yang diterima suatu antena dengan daya pancar antena pasangannya pada transmisi medan jauh secara langsung. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, di sini adalah antena pemancar, ini adalah antena penerima, di mana pada antena pemancar ada PT, daya yang dipancarkan, ada gainnya, direktivitasnya, ada efisiensinya, ada mismatchingnya, dan ada polarisasinya, yang semuanya nanti akan kita lihat hubungannya terhadap besarnya daya yang diterima oleh antena kedua ini. Jika kita asumsikan antena 1 adalah antena isotropis, maka rapat daya dari antena isotropis adalah daya pancar dibagi dengan kulit bola dikalikan dengan efisiensi dari antena isotropis tersebut. Nah, sekarang jika antena 1 memiliki direktivitas, maka rapat daya antena 1 besarnya adalah seperti yang tampak pada slide. Rapat daya antena pancar yang memiliki direktivitas adalah efisiensi dikalikan direktivitas dari antena tersebut dikalikan. Ini adalah rapat daya untuk antena isotropis. Atau bisa kita tuliskan karena pada dasarnya direktivitas dikalikan dengan efisiensi adalah gain, maka rapat daya antena pancar yang memiliki direktivitas besarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan antena kedua sebagai antena penerima. Apertur efektif dari antena 2 adalah ER dikalikan direktivitas dari antena kedua dikalikan lambda kuadrat dibagi 4V. Dan daya yang diterima oleh antena kedua berarti adalah apertur efektif ini dikalikan dengan rapat daya yang dikirimkan oleh antena 1, sehingga akan kita dapatkan bahwa daya yang diterima oleh antena 2 adalah persamaannya seperti yang tampak pada slide. Kalau ada loss polarisasi, maka daya yang diterima oleh antena kedua persamaannya seperti ini. Ada faktor pengali PLF. Nah, sekarang kita ingin menghitung rasio antara daya terima terhadap daya pancar. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti daya yang diterima dibandingkan dengan daya yang dipancarkan besarnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat, dia itu bergantung terhadap polarisasi yang mismatching, bergantung terhadap, nah yang warna kuning ini, yang dalam kurung ini adalah ketidakcocokan impedansi antara saluran transmisi dan juga Z antena untuk sisi antena penerima. Kalau yang ini juga kasus yang sama tapi untuk sisi antena pemancar. Ini adalah efisiensi untuk antena penerima. Ini adalah yang hijau efisiensi untuk antena pemancar. Atau persamaannya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi, perbandingan antara daya terima terhadap daya pancar, kalau Tx dan Rx-nya saling menghadap, dengan kata lain tidak ada mispolarization, maka PR dibagi PT adalah gain maksimum untuk pemancar dikalikan gain maksimum untuk penerima dikalikan dengan lambda per 4VR dikuadratkan. Jadi, dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menghitung berapa besarnya daya yang diterima oleh suatu antena jika kita mengetahui berapa efisiensi, berapa mismatching, berapa direktivitas pada antena pengirim maupun penerima. Selanjutnya, kita akan belajar
mengenai radar range equation, di mana persamaan ini digunakan untuk menghitung daya yang diterima oleh Rx terhadap daya yang dipancarkan oleh Tx jika terdapat benda lain yang dapat menghamburkan gelombang. Jadi kalau kita lihat, ini adalah antena pemancar, ini adalah antena penerima. Di sini ada suatu benda, di mana benda ini akan mendapatkan paparan gelombang elektromagnetik dari antena pemancar, dan gelombang tersebut akan dihamburkan dan hamburannya akan diterima oleh antena kedua. Dan untuk kasus ini, kita ingin mengetahui berapa besarnya daya yang diterima oleh antena kedua jika antena pertama dan antena kedua tidak langsung berhadapan. Untuk kasus ini, besaran penting pada target adalah sigma, yang merupakan area pada target yang menerima daya yang datang kepadanya, dan kemudian daya tersebut dihamburkan, dikirimkan kembali ke segala arah. Besarnya daya yang ditangkap oleh target adalah, berarti ini adalah PC, P capture, adalah radar cross section dikalikan efisiensi dari antena pemancar, dikalikan direktivitas dari antena pemancar, dikalikan dengan ini adalah rapat daya isotropis. Dan daya yang dihamburkan oleh target berarti adalah WS. Berarti WS ini pada dasarnya adalah daya yang dia terima dibagi dengan luas bola. Dan pada saat antena penerima berjarak R2 dari target, maka daya yang dihamburkan yang sampai ke antena penerima, berarti rumusnya adalah PC dibagi 4V R2 kuadrat. Dengan kita lakukan substitusi akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, sekarang yang penting itu adalah mencari besarnya daya yang diterima oleh antena Rx, antena penerima, di mana PR adalah apertur dari antena penerima dikalikan dengan rapat daya yang dia terima, berarti adalah rapat daya dari target, yaitu WS. Maka PR sama dengan apertur dari antena penerima dikalikan dengan besaran radar cross section dari target, dikalikan dengan efisiensi dari antena pemancar, dikalikan dengan direktivitas dari antena pemancar, dikalikan dengan persamaan seperti ini. Dengan kita lakukan substitusi di mana apertur dari antena penerima adalah DR dikalikan lambda kuadrat dibagi 4V, maka akan kita dapatkan bahwa PR, daya yang diterima oleh antena Rx, persamaannya seperti yang kita lihat pada slide. Dengan melakukan substitusi PC, maka akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Artinya, perbandingan antara daya yang diterima berbanding daya yang dikirimkan oleh antena pemancar, besarnya dapat kita lihat seperti pada slide. Nah, jika ada kasus ketidakkontinuan impedansi dari sisi penerima maupun pemancar, maka kita tambahkan bagian yang dalam kurung ini. Jika ada rugi-rugi karena material konduktor dan dielektrik, kita tambahkan bagian ini. Jika ada ketidakcocokan polarisasi, kita tambahkan bagian ini sebagai pengalinya. Dari pemaparan tadi, persamaan transmisi Friis itu digunakan untuk menghitung rasio daya yang diterima oleh suatu antena terhadap daya pancar dari antena pasangannya jika dilakukan transmisi secara langsung. Jika di antara antena pemancar dan antena penerima terdapat suatu benda, di mana benda tersebut akan menghampurkan daya yang diterima oleh pemancar, maka untuk menghitung daya yang diterima oleh antena penerima dapat digunakan persamaan radar cross section. Dua persamaan ini merupakan dasar untuk pengembangan model-model perhitungan propagasi lainnya yang berkaitan dengan transmisi antena. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.